yang diangkat dalam series ini, dan saya pengen banget sharing ke teman-teman untuk gimana sih, apa aja isu yang dibawa dalam series ini, dan gimana kita melihat isu ini dari perspektif Islam gitu. Boleh next? Oke, okay. About the series. Jadi tentang series ini, jadi series ini itu berdasarkan dari keresahan Stephen Graham yang berperan sebagai Eddie Miller atau ayah Jamie. Jadi dia itu adalah uh, aktor sekaligus co-writer atau penulis naskah dari series ini. Nah, awalnya tuh Stephen Graham ini dia tuh baca koran dan ngelihat satu berita tentang seorang remaja yang membunuh temennya. Terus sampai dia ngelihat berita tentang pembunuhan yang dilakukan remaja itu 2 sampai 3 kali, dan itu tuh akhirnya memunculkan keresahan. Sampai akhirnya diangkatlah keresahan tersebut menjadi naskah dan diangkat jadi satu serial Netflix. Kemudian yang menariknya lagi dari series ini adalah series ini tuh dilakukan di syutingnya itu dengan teknik one continuous shot. Jadi dalam satu series ada 4 episode, dan setiap episodenya itu 40 menit tanpa ada jeda. Kalau kita kan misalnya kalau nonton film ada ya kayak pergantian plot dari malam langsung ke pagi, dari di rumah tiba-tiba di sekolah. Ini tuh enggak, benar-benar dalam satu 40 menit misalnya sini lagi di sekolah ya di sekolah. Dan kalau di sini bisa kelihatan ya orangnya itu jalan benar-benar ngikutin alurnya, dan itu pengalaman baru banget buat saya nonton sesuatu yang nggak ada putus apa namanya plotnya gitu, nggak ada cut di tengah-tengah scene kayak gitu. Ini jadi salah satu yang bikin orang-orang tuh mau nonton uh, series ini juga. Kemudian series ini juga bisa udah menyentuh 24,5 juta penayangan pada minggu pertamanya di seluruh dunia. Sedikit satu lagi, ini yang salah satu yang menarik itu pemain utamanya yaitu Owen Cooper. Dia itu adalah film series ini adalah debutnya dia. Ini adalah proyek pertama dia sebagai aktor. Dan alasan kenapa yang diambil itu aktor yang baru gitu karena sampai sedetail si Stephen Graham dan direktur apa namanya direksi filmnya ini tuh mikirin sampai dia tuh pengen nggak ada apa ya kayak nggak ada ekspektasi apapun terhadap aktornya. Coba kalau misalnya kita memakai aktor misalnya siapa yang lagi booming saat Timothy Chalamet gitu, dia udah udah punya nih brandingnya sendiri sebagai aktor, tapi jadi ketika dia misalnya diperankan sebagai remaja di adolescence ini bisa jadi orang-orang tuh nggak nyampe pesannya. Nah, kenapa dipakai seorang debutan, jadi kayak dia baru banget debut, karena supaya kita nih penonton nggak punya ekspektasi apa-apa dan nggak kenal gimana sih eh, apa namanya personalnya si aktor tersebut kayak gitu. Jadi sampai sedetail itu dipikirinnya. Oke, kita langsung aja. Isu apa aja sih yang dibahas di series ini? Ini adalah beberapa isu yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah krisis identitas gender. Jadi tadi kan kasusnya adalah pembunuhan seorang remaja laki-laki kepada teman perempuannya. Ini tuh kenapa sih si Jamie ini, namanya Jamie Miller, Jamie Miller ini ngelakuin pembunuhan ke temen ceweknya karena dia itu ditolak ketika menyatakan perasaannya. Dan di sini Jamie itu merasa rendah lah sebagai laki-laki, harga dirinya terinjak-injak kayak gitu. Ditambah lagi dia juga udah pernah ngedapetin bullying dan dia direndahkan sebagai laki-laki oleh teman-teman sekolahnya. Akhirnya di sini dia tuh merasa identitas dia sebagai laki-laki itu sangat amat dipermalukan kayak gitu. Akhirnya dia merasa krisis nih. Um, gue tuh sebenarnya harus sebagai laki-laki harusnya kayak gimana sih? Karena yang dia tahu itu ya laki-laki harus lebih powerful daripada wanita, dan ketika laki-laki ditolak sama wanita itu tuh sesuatu hal yang sangat menghinakan gitu bagi si Jamie dan lingkungannya saat itu. Terus isu yang kedua adalah pengaruh standar media sosial dalam kehidupan. Jamie ini kan anak remaja yang lagi um, fokus banget lagi banyak lah dicampuri hidupnya sama media sosial khususnya di sini yang dibawa itu Instagram. Nah,
Jadi standar yang dia ambil untuk sebagai seorang yang baik atau seorang yang terpandang itu dari media sosial. Dari teman-temannya nih, kayak anak sekarang ngelihatnya orang tuh keren kalau misalnya followersnya banyak. Kalau misalnya like postingannya itu di like sama banyak orang, komenannya itu banyak, penggemarnya banyak. Dan standar itu tuh yang dijadiin patokan sama Jamie. Dan dari mana gimana caranya dia bisa nyentuh standar itu, dia juga dapat dari influencer-influencer yang ada di media sosial kayak gitu. Ini salah satunya. Dan yang terakhir adalah kurangnya validasi dari orang tua kepada anaknya. Ternyata di dalam keluarganya sendiri, Jamie itu kurang dapat validasi dari orang tuanya. Di kasus ini, Jamie itu suka ngegambar. Tapi ayahnya itu suka banget sport, suka banget olahraga. Suka. Dan ayahnya tuh merasa laki-laki tuh harusnya bisa olahraga. Akhirnya si Jamie ini diikutin ke klub sepak bola. Tapi kan emang Jamie bukan passionnya, bukan sukanya sport kan. Akhirnya dia nggak berhasil jadi yang terbaik lah gitu. Potensi dia begitu-begitu aja di bidang olahraga. Akhirnya ngecewain si ayahnya. Dan ini tuh mereka saling sama-sama ngerasa bersalah gitu loh. Jamie ngerasa bersalah karena nggak bisa ngikutin ayahnya, ayahnya juga ikutan ngerasa bersalah karena ayah kok anaknya nggak bisa eh, apa ya, nggak bisa outstanding, nggak bisa apa namanya, nggak bisa percaya diri dengan si olahraga itu. Karena menurut ayahnya laki-laki tuh dibangun harga dirinya salah satunya dengan olahraga, harus jago olahraga kayak gitu. Ternyata si Jamie ini kekurangan validasi tentang potensinya sendiri dari orang tuanya. Nah, terus gimana sih kita sebagai umat muslim, dan gimana sih Islam menghadapi isu-isu yang ada di dalam series ini? Sebenarnya masih banyak isu lain yang dimasukin, tapi kita bahas ini dulu deh. Oke, boleh next. Oke, yang pertama itu tentang um, tadi ya, krisis identitas gender. Kita mau lihat dulu, saya mau ajak teman-teman buat lihat di potongan scene di sini. Ini adalah scene-nya di episode 3. Scene ketika Jamie ini lagi ngelakuin sesi uh, konsultasi dengan psikolognya. Psikolognya ini perempuan. Dan di sini sangat amat terlihat bagaimana Jamie ini nggak mau direndahkan oleh seorang perempuan. Dan dia itu bahkan justru malah merendahkan si psikolognya ini gitu karena dia seorang perempuan. Nah, gimana sih sebenarnya Islam melihat tatanan gender dalam di dunia gitu ya, kita sebagai manusia tentang perempuan dan laki-laki. Kalau dalam Islam, Allah itu udah menyampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Dan seorang khalifahnya ini Allah nggak spesifikin perempuan sebagai pengikut, laki-laki sebagai pemimpin. Jadi yang memimpin cuma laki-laki aja, enggak. Tapi manusia di dunia, perempuan dan laki-laki itu menjadi khalifah di bumi. Yang membedakan adalah perannya masing-masing. Nah, disinilah Islam tuh punya keadilan gender. Islam tuh, Allah tuh udah ngasih potensi kedua-duanya untuk bukan lomba, tapi berjalan di jalannya masing-masing. Boleh next, Ustaz ada. Nih, jadi Allah itu nggak membedakan derajat seseorang berdasarkan gender. Bukan juga berarti disamakan dan saling berlomba. Jadi bukan berarti karena Allah memang misalnya ngasih laki-laki itu sebagai pemimpin orang rumah tangga. Bukan berarti kemudian perempuan itu harus selalu tunduk sepenuhnya dengan laki-laki. Tapi perempuan juga punya hak nih untuk, oh kita ngambil bagian memimpin di bagian mananya, laki-laki memimpin di bagian mananya. Uh, Allah tuh udah ngasih porsinya masing-masing untuk perempuan dan laki-laki untuk menentukan di mana posisinya. Nggak perlu juga ada yang lomba. Misalnya Allah tuh nggak ngasih kita kayak satu jalur yang sama, kita lagi lomba lari, siapa yang lebih dulu gitu ya. Tapi Allah tuh ngasih dua jalur yang berbeda dengan ngasih kompetensi dan potensi kita antara perempuan dan laki-laki yang berbeda. Kalau kita udah paham ini, kita nggak perlu tuh kebingungan kayak yang Jamie rasakan dengan krisis gender itu. Karena Jamie tuh ngerasa laki-laki tuh kalau udah ditolak, harga dirinya tuh udah hancur lebur gitu. Padahal ya harga diri kita sebagai manusia itu nggak sesederhana itu, nggak sesederhana urusan asmara aja
Jamie itu tadi sebagai laki-laki juga kan kata ayahnya harus jago sport misalnya, padahal bukan itu standarnya. Nah di sini tuh Jamie kehilangan arah, bingung. Sebenarnya tuh identitas dia sebagai laki-laki itu tuh harusnya kayak gimana. Nah inilah jawabannya Islam, bahwa kita dalam Islam Allah tuh nggak ngasih porsi yang sama kepada perempuan dan laki-laki, dan kita disuruh berusaha dengan porsi yang sama itu, tapi Allah tuh kasih potensi yang beda dengan kemampuan yang berbeda supaya kita tuh bisa jalan di jalur kita masing-masing. Oke, oke, kita langsung lanjut ke isu yang kedua. Isu yang kedua itu tentang standar sosial media yang di pengaruh media sosial yang didapetin sama Jamie. Ini masih di scene yang sama. Di sini itu Jamie juga ngejelasin gimana dia dapat cyberbullying di Instagramnya. Ternyata mereka udah nggak pakai kata-kata kasar lagi, tapi udah lebih tersirat karena mereka pakainya itu emoticon. Jadi misalnya kalau misalnya ternyata kayak kalau love warnanya merah itu tuh artinya beneran cinta, tapi kalau warnanya hijau itu tuh kayak lagi merendahkan. Bahkan sedetail itu mereka tuh anak remaja yang digambarkan di sini tuh punya bahasanya sendiri. Dan di sini um, circle-nya dia, lingkungan sekolahnya dia itu juga teman-temannya kan main sosial media. Ketika di sosial media itu juga membangun mereka kan membangun si Jamie ini juga bahwa dia tuh untuk dianggap untuk bisa naik harga dirinya itu dengan terkenal. Dia harus punya banyak followers, banyak yang like, komenannya juga banyak, dan itu yang jadi standarnya Jamie. Sementara yang diikutin itu kemudian influencer-influencer di media sosial. Salah satu yang di mention di dalam series ini itu adalah Andrew Tate. Andrew Tate ini salah satu aktivis, tapi dia itu punya organisasi namanya itu IMCEL. IMCEL itu persatuan laki-laki, itu kayak komunitas untuk laki-laki yang merasa harga dirinya itu jatuh karena ditolak sama wanita. Dan komunitas itu seperti membolehkan untuk laki-laki membela dirinya dengan kekerasan kepada wanita. Sama seperti yang lagi Jamie lakuin. Dan Jamie itu sebenarnya dituduh. Jamie itu incel, padahal dia enggak. Tapi akhirnya, ternyata pada kenyataannya dia malah ngelakuin hal yang sama. Yaitu karena dia ditolak sama teman perempuannya, akhirnya dia melakukan pembelaan tapi dengan kekerasan, yaitu sampai ngebunuh temannya ini. Padahal dalam Al-Quran, di Quran Surat Al-Jasiyah ayat 20, ini Al-Quran adalah penjelasan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi kaum yang meyakini. Bahwa Allah tuh udah ngasih Al-Quran untuk kita gimana sih dalam melakukan menjalani hidup ini. Boleh next? Nah, jadi kalau dalam Islam, Islam itu adalah agama yang udah siap nih. Allah tuh nggak cuma ngirimin Al-Quran sebagai buku panduan gitu ya, tapi Allah juga tuh udah ngasih teladan manusianya bentuk real dari Al-Quran. Kalau kita mungkin kalau baca Al-Qurannya doang, kita nggak paham ya apa sih maksudnya, tapi Allah udah kasih juga nih langsung bentuk manusianya. Nih loh, kalau kamu mau ngikutin jalan hidupnya itu seperti apa nih, seperti ini, seperti Rasulullah SAW. Jadi seorang Muslim itu sudah seharusnya tidak perlu mengikuti standar-standar media sosial, sibuk nyari influencer yang cocok sama kita supaya bisa kita ikutin, karena sebenarnya bukan itu yang pengen kita raih gitu kan. Nah, Islam ini punya eh, paket lengkap, udah ada buku panduannya, udah ada role modelnya. Jadi kita nggak perlu lagi nyari-nyari tutorial lah misalnya di TikTok, di Instagram, atau kita perlu nyari sosok yang kita senengin di Instagram atau media sosial. Nah, yang uniknya lagi adalah um, dari zaman Rasulullah itu kan nggak baru ya. Uh, Walaupun beliau adalah nabi terakhir, tapi sampai hari ini apa yang beliau sunahkan, apa yang beliau tunjukkan itu masih relevan sampai sekarang. Nah, jadi kayak Jamie ini sebenarnya kalau seorang Muslim, dia seorang remaja Muslim, harusnya dia nggak perlu tuh nyari-nyari validasi dengan mengikuti standar media sosial, tapi dia harusnya
fokus aja ngelihat ke Rasulullah SAW dan Al-Quran. Oke, next. Isu terakhir yaitu tentang kurangnya validasi dari orang tua. Jadi di scene ini ayahnya Jamie yaitu Eddie Miller dan istrinya itu lagi diskusi. Intinya di sini Jamie sudah mengakui kesalahannya bahwa dia memang membunuh temannya itu, dan akhirnya mereka ngobrol. Di obrolannya itu ayah dan ibunya tuh udah ngerasa ngelakuin hal yang paling baik. Kayak ayahnya tuh udah ngefasilitasin Jamie dengan segala macam PC, kayak dia dikasih komputer, dikasih handphone yang ayahnya pikir itu tuh bisa melindungi dia dari pengaruh luar dengan teman-teman yang nakal dan sebagainya. Tapi ternyata yang didapat sama Jamie tuh justru pengaruh yang lebih buruk lagi. Bentar. Dan di sini ibunya tuh mau negesin kalau misalnya um, kita tuh udah ngelakuin yang terbaik, udah nyoba, tapi ya udahlah, yang sudah selesai kan nggak bisa diulang lagi ya. Di sini ibunya tuh menenangkan. Tapi um, yang mau kita ambil adalah gimana Rasulullah saat dulu itu udah menunjukin gimana beliau itu memvalidasi potensi seorang remaja. Contohnya adalah Usamah bin Zaid. Itu beliau meminta izin untuk ikut perang di usia 15 tahun, namun Rasulullah tuh SAW nggak mengizinkannya. Bukan karena nggak boleh, kamu masih kecil, kamu bukan, ini urusan dewasa, tapi Rasulullah pengen Usama ini punya kesiapan. Rasulullah ini tahu Usama tuh punya potensi di situ, tapi dia belum siap. Jadi nanti kita uh, ditahan dulu, setelah itu pas Usama menginjak usia 17 tahun, barulah Rasulullah SAW mengizinkan Usama berikut perang. Nah di sini ayahnya Edi dan orang tuanya ini tuh, tadi Edi itu kan suka menggambar, Jamie itu kan suka menggambar, tapi ayahnya ini tuh nggak mau ngelihat potensi dia karena merasa potensi menggambar itu bukan sesuatu yang manly lah gitu, bukan kayak pekerjaan laki-laki. Akhirnya tadi Jamie kehilangan identitasnya karena potensi yang dia senangin, yang dia lakukan dengan senang hati itu nggak divalidasi oleh orang tuanya. Sementara di sini yang Rasulullah lakukan bahkan bukan pada anaknya ya, tapi kayak di situ adalah masyarakat. Rasulullah sebagai masyarakat bisa memvalidasi. Boleh naik? Nah, jadi di sini yang bisa kita ikutin adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sebagai orang tua, tapi juga pemimpin dan pendidik besar apa. Maaf, boleh sebelumnya Ustaz. Oke, jadi di sini kita bisa belajar dari yang Rasulullah lakukan saat itu. Rasulullah itu kepada Usama itu bukan sebagai orang tua ke anak, tapi sebagai seorang pemimpin dan pendidik yang kemudian perannya ini tuh bisa diidolakan oleh para remaja saat itu, seperti contohnya Usama. Pun masyarakat di masa itu menjadikan Rasulullah sebagai standarnya dalam berkehidupan. Jadi um, sama ya kayak yang tadi bahwa Allah tuh udah ngasih manusia kita nih di bumi, gak cuma ngasih Al-Quran sebagai buku petunjuk, tapi dikasih juga role modelnya, bentuk realnya siapa sih yang harus kita ikutin. Dan Nabi Muhammad itu gak cuma dalam hal spiritualnya yang bisa kita ikutin, tapi dalam hal beliau memimpin, mendidik. Rasulullah tuh udah mengajarkan apa yang mungkin sekarang parenting sekarang tuh baru bawain gitu kan. Parenting sekarang kan ini salah satu materi ya yang biasanya disebutin. Kayak kita tuh harus memvalidasi perasaan anak, potensi mereka, membiarkan mereka mencoba banyak hal dan sebagainya. Dan ternyata Rasulullah pada saat itu, di zaman itu juga udah melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan hari ini. Oke, okay, next. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari series ini adalah series ini baru rilisnya bulan Maret lalu,
jawaban dari tiap isu dalam pandangan Islam, dalam perspektif Islam, yang dibahas dalamnya itu udah terjawab sejak 1400 tahun yang lalu dari generasi terbaik yang dipimpin oleh manusia terbaik yaitu Rasulullah SAW. Jadi um, selain kita selain series ini tuh menyadarkan kita tentang bahayanya media sosial, bahayanya um, pengaruh-pengaruh influencer, bahayanya tidak memvalidasi perasaan anak, ternyata kita bisa ngambil nih solusi dari masalah-masalah saat itu tuh sebenarnya udah di jawabannya itu udah dari 1400 tahun yang lalu gitu, dari Al-Quran, dari apa yang udah Rasulullah tunjukkan. Nah, yang mau saya highlight adalah kita nih sebagai Muslim udah seharusnya nggak perlu lagi yang namanya kayak tadi Jamie dia ngerasain krisis identitas, krisis gender. Rasulullah tuh udah ngasih contoh yang betul berdasarkan uh, buku yang pastinya valid ya dan relevan banget. Jadi selain kita tadi udah ngupas isu-isu itu, kita juga perlu semakin pede nih sebagai umat Muslim kalau misalnya kita itu udah adalah umat yang relevan. Kita adalah umat yang bisa menyesuaikan dalam setiap masa. Contohnya dengan isu tersebut. Jadi jangan sampai kita minder, jangan sampai kita merasakan um, isu-isu tersebut dalam pengalaman kita ya, pengalaman merasa krisis gender, krisis identitas, terpengaruhi oleh standar media sosial atau bahkan kita kepada anak-anak itu jadi nggak bisa memvalidasi karena contoh kita itu udah ada sejak 1400 tahun yang lalu dan semoga kita uh, bisa menjaga itu dengan baik. Oke, boleh next. Oke, sedikit tambahan. Jadi ini tuh berdasarkan presentasi ini saya sudah tulis sebelumnya di dalam satu artikel. Ini artikelnya dalam bahasa Inggris yang saya posting di Medium. Jadi teman-teman kalau misalnya mau baca versi tulisannya, itu boleh banget kunjungi visit my profile at Medium. Namanya Suatu Adibah. Ada beberapa tulisan juga boleh di follow, boleh di sharing juga ke teman-teman yang lain untuk bisa ikut dibaca. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa hidupin ruangan Zoom ini dengan diskusi-diskusi lainnya. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator, Ustaz Nasar, silahkan. Oke, Bunda Adiba, terima kasih banyak atas sharingnya ya dari sebuah film. Oke, teman-teman boleh ada yang mau bertanya atau sharing kali aja kalau apa namanya kita salah satu dari kita menemukan hal yang serupa gitu dengan yang sama dari film tersebut seperti itu. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau sharing? Boleh. Oke, ada ini dari Miss Ica. Melihat dari seremnya pergaulan yang ada di luar, kira-kira apa nasihat ultimate yang mau banget dikasih tahu ke ortu di luar sana? Tuh, boleh Bunda Adibah mau ditampung apa dijawab? Jawab aja nggak apa-apa. Iya, silahkan Oke, Bunda. nasihat ultimate. Padahal saya belum jadi orang tua ya. Jadi ini dari POV anak mungkin ya, dari POV saya sebagai masih anak muda banget ya, baru selesai dari remaja juga mungkin. Mungkin buat orang tua yang pertama adalah tadi tuh kalau dari berdasarkan um,
kasusnya si Jamie, dia tuh nggak dikasih ruang untuk mengekspresikan dirinya sendiri, menunjukkan kayak gimana sih apa yang dia suka, apa yang dia seneng lakuin, kayak gitu. Jadi mungkin pertama kasih ruang untuk anak untuk mengekspresikan dirinya sendiri, walaupun mungkin kesannya menurut kita aneh, misalnya musik musik itu misalnya wah kesannya tuh nggak baik dan lain sebagainya, tapi biarin dulu anak-anak itu, kasih ruang untuk mereka buat explore, cari tahu sendiri, tapi tetap dalam bimbingan, dikasih warning aja, misal kayak musik tuh bisa bawa kamu gini gini gini, gini. Um, jadi bisa dikasih porsi tapi dikasih juga nih warningnya apa nih, um, apa namanya, pengaruh buruk yang bisa dibawa saat dari musik, atau misalnya mau melukis, um, apa yang mau kamu buat dari melukis, bisa ada tadi ya pertama keluarin dulu, biarin dulu anak untuk melakukan apa yang dia suka dengerin musik, dia suka nulis diary, dia suka apa, misalnya dia suka nyoret-nyoret tembok, misalnya kayak bikin graffiti gitu ya, kesannya emang terlihat nakal, misalnya kesannya terlihat apa sih, mungkin kalau sekarang kalau ngelihat dari kacamata karir, apa nanti karirnya gitu, tapi biarin dulu remaja itu ngelakuin apa hal yang dia suka, sampai misalnya dia tidaknya puas gitu, oh gue udah selesai nih, udah pernah nyobain apa yang gue seneng, dan untuk gimana masa depannya itu akan dia pelajari pelan-pelan, dan di proses itu, proses dia mengekspresikan apa yang dia suka itu tuh bisa banget diajak diskusi kayak tadi, kamu kira-kira mau buat apa, kalau misalnya dia suka lagu, kira-kira kamu mau buat lagunya yang kayak gimana, kira-kira siapa sih yang kamu pengen dengerin lagu kamu dan lain sebagainya. Itu yang pertama, dan mungkin yang kedua, um, validasi ya, jangan sampai, mungkin kalau orang tua sekarang tuh banyak yang ngerasa um, hal-hal kayak gitu ya, yang misalnya yang kesannya tuh nggak menjanjikan secara karir tuh, itu bukan sesuatu yang baik kayak gitu, padahal coba didiskusikan, divalidasi, dan um, ketika misalnya keluar dari batasnya gitu ya, boleh diajak, jangan langsung kita hakimi gitu, itu kan misalnya haram, misalnya itu kan nggak boleh, tapi kayak ajak diskusi, dikasih pemahaman, atau bahkan kasih aja dia untuk cari tahu tentang apa yang lagi dia lakuin, dan misalnya dia habis itu merasa oh iya deh ini ternyata salah, kemudian nanti insya Allah anak tuh bakal lebih sadar diri, dan dia akan lebih ikhlas ketika misalnya melepaskan sesuatu hal yang dia suka, karena misalnya langsung di-cut gitu, misalnya dia suka baca komik gitu, tapi orang tuanya tuh ngerasa oh, nggak boleh nih anak baca komik terus, jadinya nggak belajar, tapi kita nggak tahu, misalnya bisa jadi dia punya um, dia suka komik dan dia pengen jadi penulis komik yang lain, atau misalnya dari komik itu dia punya ide untuk menulis segala macam, intinya um, dua itu sih, yang pertama validasi dan berikan ruang untuk anak berekspresi, kalaupun misalnya tadi ada yang kurang kurang sesuai dengan ajaran Islam, misalnya agak mulai berlebihan, nah itu ajak anak untuk ngobrol, dan um, bantu dia untuk kasih tak menyadari bahwa hal yang dia lakukan itu udah melewati batas, gitu. Langsung aja ya. Oh ada lagi nggak? Iya benar. Kalau misalnya, makanya kalau kita lihat tadi ya, Rasulullah itu tuh nggak cuma sekedar, nggak dengan semena-mena, misalnya nggak boleh, kamu masih kecil, kamu bukan tempatnya untuk uh, perang gitu, tapi Rasulullah kasih nih kesempatan untuk Usama nyobain perang, oh kamu mau perang, yaudah nih perang, tapi misalnya nanti Usama tiba-tiba mundur, atau misalnya Rasulullah melihat dia potensinya nggak sesuai di tempatnya ya, pasti Rasulullah juga akan menarik dia, dan mungkin Osama juga akan lebih mudah untuk melepasnya, karena dia rasa oh ternyata aku nggak passionate di sini, oh ternyata aku nggak cocok di sini, kayak gitu, sama dengan remaja-remaja yang lainnya.
Karena buat remaja yang bisa ngebimbing dia, yang bisa jadi contoh buat dia itu tuh yang paling dia senengin gitu. Oke, Bunda Kalau Diba. terhitung, Ada lagi? kalau Bunda Winur ngecat nih, tapi pernyataan tapi nggak apa-apa. Kalau terhitung sudah dewasa dan masih terus mencari validasi, bukankah itu menjadi kurang untuk pribadinya sendiri? Betul. Karena berarti dia merasa ada hal yang belum selesai nih. Dia belum merasa orang-orang tuh ngerasain hmm, kehadiran dia. Dia belum merasa memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar dia dan mungkin dia belum merasa bermanfaat gitu buat orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau misalnya um, hobi-hobi sederhana kayak tadi, kalau kita akui dan misalnya benar-benar menjadikan sebuah passion, atau misalnya anak sekarang tuh suka ngevlog kan ya, bikin unboxing video, biarin aja mereka kasih ruang untuk melakukan itu, karena kita nggak tahu, siapa tahu memang dia punya passionate untuk menjadi content creator, walaupun kesannya tuh um, apa ya, nggak kayak mungkin orang tua tuh mikirnya ekspektasinya oh jadi guru, jadi dokter yang sangat apa, karirnya itu jelas gitu, tapi merasa hal-hal kayak gini tuh nggak punya karir, padahal ini masa remaja itu bukan saatnya untuk menentukan karir secara tepat gitu, karena kalau itu kayaknya udah nanti, tapi biarin aja dulu anak-anak fokus, ketika mereka udah puas berekspresi di usianya itu, insya Allah mereka udah gak perlu lagi nyari-nyari hal lain ketika dia udah beranjak dewasa. Itu aja kayaknya. Oke, terima kasih Bunda Diba. Teman-teman ada yang bertanya atau cukup? Cukup sepertinya Ustaz. Cukup ya? Ya udah teman-teman. eh karena sudah semakin sore, boleh Bunda Adiba untuk closing statementnya kepada kita semua. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Nusa. Closing statementnya dari saya, pertama, jangan, kita sebagai pendidik dan sebagai orang tua, sebagai kakak dan sebagai masyarakat ya, itu jangan menutup diri dari kayak tadi misalnya series-series kayak gitu, karena ternyata nggak cuma series itu tuh nggak cuma tentang senang-senang doang, lucu-lucuan doang, misalnya ramai-ramai doang, tapi kita perlu lebih buka nih, ternyata banyak banget nilai sosial yang bisa kita sadari dari series-series kayak tadi gitu. Dan Adolescent itu cuma satu dari beberapa series lainnya yang juga mengangkat isu-isu sosial yang perlu kita koreksi hari ini gitu. Kemudian yang kedua, sebagai seorang muslim, yuk kita kencengin lagi kaca sabuk kita sebagai seorang muslim, dan pakai lagi kacamata kita sebagai orang muslim. Jadi yuk kita lihat isu-isu di luar sana dari pandangan seorang muslim, supaya apa yang kita lakukan itu um, masih sejalan dan se, relevan dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim, karena Allah tuh udah kasih Al-Quran, udah kasih um, pedoman untuk kita yang relevan, insya Allah nggak lekang oleh waktu. Itu aja, terima kasih teman-teman udah dengerin yang hari ini. Oke, terima kasih Bunda Diba atas closing statementnya. Mudah-mudahan kita semua bisa apa ya, bisa benar-benar ngambil dari pandangan yang luas, karena film itu dibikin bukan hanya untuk hiburan, tapi ternyata banyak banget pelajarannya yang bisa kita ambil tanpa kita sadari. Dan mulai dari sekarang
Coba yuk kita kalau lagi nonton film kita sadari kita lebih melek lagi kira-kira apa hikmahnya dari film ini ya seperti itu. Oke, teman-teman, kita ada di akhir acara dan juga ada di akhir dari TOE pada tahun ini. Alhamdulillah semua semua sesi TOE dari pertama sampai dengan yang terakhir ini, pembicara yang pertama sampai pembicara yang terakhir, dan semoga kita semua dapat mengambil ilmunya dan juga hikmahnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya atas kesempatan dan waktunya untuk meluangkan hadir di acara TOE Jilid 5 terakhir ini. Saya sebagai moderator mengucapkan maaf bila ada salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. boleh yuk kita sesi foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto, semuanya foto. Saya lagi di eh, bulan, di bumi, luar angkasa. Boleh Bunda Jati, Ustadz Arya, terus Miss Ulia, terus ini siapa Kak Zaidan, Bunda Tiara, Bunda Adiba, ini sama ada Ustadz Ridwan, sama ada Bunda Sofi, Bundanya Kamil, dan terakhir Bunda Sita. Silakan dinyalakan kameranya. Nah, kan kelihatan nih kamu dapat Jumat berkah. Ayo, Ya, kita foto ya. admin. Oke, yuk. Satu, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Lagi ya. Oke, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Sip. Terakhir gaya 5, TOE kelima. Oke, bentar. Adminnya kewalahan sedikit. Bentar ya. Oke, yuk. Kita mulai ya. Satu. Lima, TOE yang kelima. Ya, Pancakarsa dong, Pak, itu. Ya, satu, dua, tiga. Oke. Oke. Terima kasih admin. Ya, Ya, dan teman-teman terima kasih banyak. See you. Hati-hati di jalan, yang lagi di jalan, dan selamat berakhir pekan. Terima kasih Ustaz, Bunda Miss. Izin live Terima kasih ya. semuanya.